bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Rianto dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan UTS Inventory Management System. Di sini saya akan menjelaskan sistem pengembangan inventory angkringan berbasis web untuk monitoring stok dan bahan. Studi kasusnya itu adalah ARM Copy berupa angkringan. Baik, di sini saya beranggotakan Dadan Ibrahim, Fajar Rianto, saya sendiri, kemudian ada Restu Dwi Pinansyah, kemudian ada Rian Ramadhani, Muhammad Faisal Hamdi, Sona Jiansah, dan Diki Irawan. Baik, di sini tujuan proyek untuk mengembangkan sistem inventory berbasis web untuk monitoring stok bahan. Kemudian mengurangi kesalahan pencatatan manual, meningkatkan efisiensi operasional dan akurasi data. Kemudian menjadi contoh penerapan manajemen proyek sistem informasi. Karena di ARM Copy yang kita audit atau kita buatkan program webnya, di sini itu masih menggunakan manual dan kita akan membantu membuat web untuk mempermudah pencatatan dalam penjualan harian. Kemudian di sini ada inisiasi proyek. Inisiasi proyek yang pertama adalah penentuan tujuan ruang lingkup dan stakeholder. Tahap inisiasi proyek merupakan langkah awal dalam manajemen proyek untuk memastikan proyek layak dilaksanakan dan terdiri dari 3 poin utama. Yang tadi penentuan tujuan ruang lingkup dan stakeholder, menentukan apa yang ingin dicapai proyek, batasan pekerjaan, serta siapa saja pihak yang terlibat atau terdampak. Kemudian di sini ada stakeholder, owner dan staff. Stakeholder, owner dan staff mengidentifikasi pemilik project atau owner dan tim pelaksana utama yang bertanggung jawab terhadap jalannya proyek. Contohnya seperti staff. Dan untuk ketiga, project charter memberi otorisasi dan arah yang jelas untuk project. Project charter ini dokumen resmi yang memberikan otorisasi kepada manajer proyek serta menjadikan panduan arah dan tujuan yang jelas selama proyek berlangsung. Jadi kesimpulannya adalah tahap inisiasi proyek ini penting karena menjadi dasar arah seluruh kegiatan proyek. Di tahap ini kita menetapkan tujuan, ruang lingkup, pihak-pihak yang terlibat, serta membuat project charter sebagai dokumen resmi untuk memulai proyek. Kemudian ada analisis kebutuhan. Ya, seperti kita tahu, analisis kebutuhan di sini tujuannya menyusun kebutuhan pengguna dan sistem dalam dokumen System Requirement Specification (SRS). Kebutuhan fungsionalnya adalah data barang dan stok, transaksi masuk dan keluar, laporan otomatis, notifikasi stok menipis, dan request bahan. Kemudian untuk kebutuhan non fungsionalnya itu ada web base. Misalkan kita menggunakan PHP, untuk database-nya kita menggunakan MySQL, dan untuk framework-nya kita menggunakan Bootstrap. Dan user friendly, aman dan responsif. Nah, di sini ada causal loop diagram atau CLD. Di sini berupa tampilan relasinya. Diagram ini digunakan untuk menggambarkan hubungan sebab akibat antar proses dalam sistem produksi dan pengelolaan bahan.
alurnya sebagai berikut. Produksi menyebabkan pengguna bahan meningkat. Kemudian untuk penggunaan bahan mengurangi stok bahan yang tersedia, dan ketika stok menipis dilakukan request belanja untuk menambah bahan. Kemudian yang keempat, request belanja. Masuk ke proses pembelian, lalu dilakukan pemasukan belanja untuk menambah bahan. Kemudian stok yang sudah terisi itu berulang untuk mendukung proses produksi berikutnya. Jadi kesimpulannya, diagram ini menunjukkan siklus hubungan antara produksi dan pengembangan bahan setiap kali bahan digunakan untuk produksi stok berkurang dan memicu proses pembelian kembali, sehingga terbentuk alur umpan balik yang menjaga ketersediaan bahan secara berkelanjutan. Kemudian di sini ada analisis kebutuhan sistem (SRS). Fungsi utamanya adalah login dan hak akses pengguna, kemudian manajemen bahan dan stok, monitoring real time, kemudian laporannya berupa PDF atau Excel, dan ada notifikasi stok minimum untuk kedepannya. Kemudian untuk non fungsionalnya seperti cepat kita merespon selama 3 detik. Kemudian untuk keamanannya, passwordnya terenkripsi dan SSL. Kemudian ada data backup otomatis dan kompatibel di berbagai browser. Jadi kita bisa memakai di desktop atau mobile. Kemudian untuk inventory management. Inventory management adalah bertujuan untuk mengatur, memantau, dan persediaan agar kegiatan operasional berjalan efisien dan akurat. Terdiri dari 3 di sini: integrasi modul pembelian, penjualan, dan stok. Integrasi modul pembelian, penjualan, dan stok itu semua proses saling terhubung sehingga data stok otomatis menyesuaikan setiap kali terjadinya transaksi pembelian atau penjualan. Kemudian mekanisme otomatis pembaruan. Di sini sistem memperbarui data secara real time, mengurangi kesalahan manual, dan mempercepat pengambilan keputusan. Kemudian untuk yang ketiga, validasi dan keterhubungan antar proses. Validasi menjamin keakuratan data antar bagian seperti gudang, keuangan, dan penjualan agar tidak terjadi selisih dan duplikasi. Jadi kesimpulannya, tahap inventory management ini fokusnya adalah mengintegrasi proses pembelian, penjualan, dan stok agar saling terhubung. Dengan sistem otomatis dan validasi data, perusahaan bisa menjaga keakuratan persediaan serta meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian di sini ada desain sistem. Desain sistem adalah tahap desain sistem berfungsi untuk menggambarkan bagaimana sistem akan dibangun dan diimplementasikan agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Komponen desain di sini terdiri dari diagram konteks, data flow diagram (DFD), entity identification, logical model data. Nah, diagram konteks ini menjelaskan hubungan sistem dengan pihak eksternal secara umum. Kemudian untuk DFD ini menggambarkan aliran data antar proses di dalam sistem. Kemudian untuk entity identification itu mengidentifikasi entitas atau objek data penting yang akan dikelola oleh sistem. Nah, untuk yang terakhir, logical model data menunjukkan struktur logis data, relasi antar tabel, dan bagaimana data disimpan secara terorganisir. Jadi kesimpulannya, tahap desain sistem ini penting karena menjadi cetak biru dari sistem yang akan dibuat. Di sini kita membuat diagram konteks, DFD, dan model data untuk memastikan seluruh proses serta aliran informasi dalam sistem terstruktur dengan baik. Kemudian untuk relasi antar tabel atau perancangan ERD. Di sini ada 9. Yang pertama, user tidak memiliki relasi langsung digunakan untuk login dan manajemen pengguna. Maksudnya,
Table user hanya digunakan untuk proses login dan manajemen pengguna. Artinya, data pengguna tidak terhubung secara langsung ke tabel lain seperti menu atau bahan. Kemudian di sini ada menu detail. Untuk ini 1 sama dengan N. Maksudnya 1 sama dengan N itu adalah one to many. Menu detail ini contohnya menu nasi goreng atau dimsum bisa memiliki beberapa detail seperti ukuran porsi atau varian tambahan. Nah, untuk yang ketiga, satu menu memiliki banyak bahan komposisi menu. Maksudnya, komposisi menu ini satu menu terdiri dari banyak bahan. Menunjukkan komposisi di mana satu hidangan membutuhkan beberapa jenis bahan baku. Untuk yang keempat, bahan menu detail one to many. Artinya satu bahan bisa muncul di banyak menu detail, misalnya telur, kemudian sate dan mie goreng dan lainnya. Untuk yang kelima, satuan bahan dapat digunakan di banyak menu. Ini menegaskan bahwa bahan-bahan memiliki sifat reusable atau gampang gampang basi, digunakan untuk berbagai jenis menu. Dan kemudian untuk yang keenam, kembali lagi ke menu produksi dan one to many. Maksudnya satu menu dapat memiliki banyak data produksi. Misalnya nasi goreng bisa diproduksi beberapa kali dalam sehari atau berminggu-minggu yang berbeda. Untuk yang ketujuh, satu menu dapat diproduksi berkali-kali. Dan untuk yang kedelapan, bahan, kemudian bahan masuk one to many. Maksudnya di sini memiliki banyak riwayat pemasukan seperti bahan masuk, contohnya bahan beras, mungkin dibeli atau ditambahkan ke stok beberapa kali dalam waktu berbeda. Dan untuk yang kesembilan, satu bahan dapat memiliki banyak data pemasukan riwayat stok. Maksudnya di sini banyak data pemasukan riwayat. Ini penting untuk mencatat pergerakan stok bahan, kapan bahan datang, dan kapan bahan keluar. Beberapa jumlahnya dari mana asalnya. Di sini untuk ERD-nya. Nah, di sini relasi antar tabelnya seperti ini. Jadi kita ada users. User itu terdiri dari ID, username, password, dan role. Nah, di sini tipe datanya ID itu integer, kemudian username itu varchar, lengthnya 30, kemudian password hanya berupa teks untuk tipe datanya, dan role itu enum. Kemudian di sini user dapat mengakses menu detail. Menu detail terdiri dari ID, menu ID, bahan ID, dan jumlah. Untuk tipe datanya sama, semuanya itu integer. Kemudian kita masuk ke menu. Masuk ke menu terdiri dari ID, nama, dan harga. Nah, untuk tipe datanya berbeda. Untuk ID itu integer, dan untuk nama itu varchar, lengthnya 50, dan harga integer. Kemudian dari menu kita masuk ke produksi. Nah, produksi di sini terdiri dari 4, yaitu ID, menu ID, jumlah, dan total harga. Untuk tipe datanya itu semuanya menggunakan integer. Kemudian kita balik lagi ke menu detail. Di menu detail ini kita langsung ke langsung ke bahan. Bahan ini terdiri dari ID, nama, kode, satuan, low limit, dan stok. Nah, di semua bahan ini tipe datanya itu untuk ID integer, untuk nama integer dan lengthnya 50, untuk kode varchar lengthnya 50, untuk satuan varcharnya 50, dan low limit sama stok itu integer. Kemudian dari bahan kita masuk ke bahan masuk. Nah, dari bahan masuk itu terdiri ID, bahan ID, jumlah, harga satuan, total harga, dan expire. Itu untuk kedepannya menu yang akan dijalankan untuk kedepannya progresnya. Jadi tipe datanya di sini ID integer, bahan ID integer, kemudian jumlah integer, harga integer, harga satuan integer, total harga integer, dan untuk expire ini berbeda sendiri, date time, karena kita menggunakan waktu dan tanggal yang ditentukan.
Kemudian di sini kesimpulannya, tahapan proyek ini mengikuti project life cycle yang artinya inisiasi, analisis, desain, implementasi, dan evaluasi setelah terjadinya proyek dan kesiapannya. Kemudian di sini dokumen proyek seperti SRS, CLD, dan ERD memperkuat struktur sistem agar si web dan proyek kita berjalan dengan mulus. Dan di sini sistem yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan stok Fun Coffee Arm. Kemudian kita akan ke demo program. Baik, di sini demo programnya. Di sini adalah tampilan dashboard. Jadi tampilan dashboard ini untuk memunculkan grafik penjualan per minggu. Karena di sini grafiknya kita memakai per hari, jadi yang ditampilkan itu hanya per minggu. Baik, langsung ke menu user. Nah, menu user ini digunakan untuk mengelola data pengguna sistem. Nah, di sini pengguna data sistem ini hanya memiliki 2 role, yaitu owner role-nya sebagai admin dan staff role-nya sebagai pekerja. Kemudian ke menu belanja. Nah, ke menu belanja ini adalah tampilan request belanja untuk staff ke depannya untuk membeli apa saja. Di sini kita bisa pilih bahan karena belum progres, jadi kita masih progres. Kemudian bisa di sini untuk tambah daftar dan akan muncul nanti di sini requestan belanja dari owner untuk staff. Kemudian ke menu bahan. Nah, si bahan ini ketika sudah dikonfirmasi oleh pihak staff, nanti akan muncul di sini bahan-bahan yang sudah terbeli. Nah, stok bahan baku saat ini karena belum terprogres, jadi kita akan kedepannya akan melanjutkan progres kita. Kemudian ke menu. Nah, ini contoh bahan-bahan yang sudah jadi atau yang sudah diproduksi. Daftar menu yang di Amkopi ini, misalkan di sini ada 3 tabel. Yang pertama nama menu, kategori, dan harga. Nah, untuk ini adalah jenis apa yang kita produksi, misalkan espresso, kategorinya apa, kopi, dan harganya di sini tertera 15.000. Kemudian untuk latte juga sama, kategorinya kopi susu dan harganya di sini tertera. Kemudian ini menu produksi. Nah, menu produksi ini untuk kopi harian, misalkan data hasil produksi yang sudah diproses. Contohnya di sini kita menerapkan tanggal, menu, dan jumlah produksi. Tanggal di sini karena kenapa tanggal? Karena kita supaya tahu gitu kapan pembuatan menu produksi ini terjadi gitu. Kemudian untuk menu seperti biasa jenis produksi apa seperti espresso atau latte atau kedepannya ada dimsum gitu. Nah, untuk di sini jumlah produksinya itu kita ada per gelas, ada per kilo, sama ada per piece gitu. Tapi kedepannya kita akan berprogres lagi. Nah, untuk presentasi kali ini sebagai penutup, sistem yang baik lahir dari perencanaan dan analisis yang matang. Tim pengembang proyek inventory angkringan. Baik, itu saja yang dapat saya presentasikan dan saya sampaikan dari proyek saya dan kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.